Kamu yang sudah bekerja sama dengan Bandung Bondowoso. Dia yang sudah menyingkirkan kakakku Raden Petir. Dan kamu bekerja sama dengan orang yang sama, pembunuh ayahmu sendiri. Kekuatan petir. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk bisa mendapatkan kekuatanku kembali? Dengan topeng kejahatan itu, kau bisa masuk ke siapa saja. Dengan kekuatan itu kau bisa melenyapkan Bella. Jangan percaya padanya. Gadis itu bukan manusia biasa. Gadis itu monster. Gadis itu punya kekuatan aneh. Tangkap dia. Kalian percaya sama omongan dia, hah? Aku ini manusia biasa kok. Aku sama seperti kalian. Aku nggak punya kekuatan aneh apa itu, aku nggak tahu. Kalau kalian tidak percaya, lihat itu. Tangkap dia. Ayo kejar! Kejar! Tangkap! Ayo, tangkap! Ayo! Ya, ayo! Ayo! Mau lari kemana kamu, ah? Tangkap dia! Jangan kabur, pegang tangannya. Jangan sampai lolos. Jangan sampai lepas. Lepas bisa bahaya ini. Ikat cepet, buruan. Cepetan. Kiri ke kabur. Nah. Ayo, jalan. Tip, taruh di sini, Tip. Aku harus bakar kali ini. Tempat ini bau minyak tanah. Di sekitar sini banyak jerigen minyak tanah. Kalau misalnya kena percikan api dari tangan aku, seluruh tempat ini bisa kebakar dan meledak. Bella? Dia tertangkap. Cuma lihat tuh. Ayo. Ngacau datang lagi. Bella betul-betul membuat aku marah. Dia udah berhasil bikin Raja tidak cinta lagi padaku. Kali ini, kita tidak perlu lelah. Kasih mereka sedikit bantuan, supaya pekerjaan kita cepat selesai. Baik. Bella, cepat lari. Pergi dari tempat ini. Aku akan pancing mereka pergi dari sini.
Aneh sekali. Tiba-tiba saja mereka bisa melakukan gerakan yang sama waktu menyerang. Aku harus menjauh, supaya orang-orang ini ikut menjauh dari Bella. Curang. Mereka menyalurkan tenaga ke tubuh orang-orang desa itu. Kenapa jurus dan kekuatan mereka mirip dengan Bandung? Mulai mencurigakan. Kurang ajar. Bella? Lepaskan Bella! Tidak semudah itu, Raja. Bella? Kekuatanku bertambah. Sekarang, tenagaku semakin dahsyat. Kekuatanmu semakin melemah. Sekarang kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai. Coba lihat. Makhluk aneh ini kalah juga ternyata. Cepat kalian bawa. Ya, cepetan. Ayo. Tapi jangan lupa, kalian ikat. Jangan sampai dia lolos. Ingat itu. Ayo. Ayo. Ayo cepetan. Aduh, mereka kemana sih? Hilangnya cepet banget. Ini pasti pakai bantuan Bara deh.
Roro, kau tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Ini dia nih lukisannya. Kamu tuh keterlaluan banget ya, Juan. Sekarang kamu mau ngelak apa lagi? Kamu bilang Sri Ayuni itu cuma ada di dongeng buku cerita. Tapi apa nyatanya sekarang? Kamu memperlakukan lukisan ini spesial banget ya. Sri Ayuni, walaupun kamu cuma wanita di dalam lukisan, tapi aku gak akan rela kamu ngerebut Juan dari aku. Juan, lukisan ini ada hantunya. Aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Dia mengeluarkan kekuatan aneh, Juan. Dia wanita yang jahat. Lex, kamu ngapain di sini? Dan kamu jangan berlebihan nih. Sri Ayuni itu nggak jahat. Dia sangat baik. Gak kayak kamu. Kamu tuh egois orangnya. Dan Sri Ayuni punya cinta sejati. Dia memilih kekasihnya bukan karena uang. Oh, jadi sekarang kamu udah ngakuin kalau sebenarnya Sri Ayuni itu adalah mantan pacar kamu. Jadi menurut kamu, dia itu jauh lebih baik dari aku. Itu bukan urusan kamu ya. Kamu ngapain usil-usil nanya soal Sri Ayuni, ngapain? Sih ngerasa nggak pernah usil ya sama kamu. Justru di sini, aku itu ngerasa tertipu sama kamu. Di belakang aku kamu malah main perempuan lain. Terserah kamu mau ngomong apa, terserah. Tapi yang penting kamu jangan pernah sembarangan ngomong soal Sri Ayuni. Ya udah. Wanita itu ada di sini. Selingkuhan suamiku ada di sini. Nah, cepet kamu ambil order itu, kamu balikin ke akuarium. Selingkuhan harus mati. Man, Maria! Risma! Risma mau apa-apa? Risma mau apa-apa? Man! Bandung, apa yang terjadi tadi? Kenapa kekuatan raja bisa terserap ke dalam tubuh kamu? Ini pasti kekuatan dari ujung anak panah itu. Seharusnya aku sadar dari dulu. Ternyata anak panah ini bisa menyedot kekuatan Raja Kegelapan. Dulu sempat terjadi seperti itu, tapi tidak sempurna. Karena aku tidak tahu kegunaan anak panah ini. Raja! Bandung?
Syukurlah kalau kali ini kamu berhasil, Bandung. Dan aku akan menyimpan panah ini dalam tubuh. Aku akan menguji kekuatanku. Roro, kau tunggu di sini. Akhirnya, kalian berdua bisa bebas. Sekarang, kalian kumpulkan pasukan-pasukan kalian. Kita akan bertempur. Sudah kuduga, keadaan ini pasti terjadi. Pasukan Bandung Bondowoso satu demi satu pasti kembali. Juan, Mariam itu sangat berbahaya. Kamu lihat sendiri kan tadi, dia hampir ngebunuh aku dengan ular peliharaannya dia. Dan dia bisa ngelakuin itu dengan siapa aja yang dia sebelin. Termasuk kamu, Juan. Dia bisa ngebunuh kamu juga. Jadi kamu harus berhati-hati. Dan kamu harus cepat bertindak. Risma ada benarnya. Kenapa, Ma? Selingkuhan suamiku sudah Ma. tersingkirkan. Ma. Selingkuhan suamiku Ma, tersingkirkan. maksudnya gimana, Ma? Suamiku sudah tersingkirkan. Mama. Sudah mati. Sudah mati. Mari dok. Ini istri saya. Bu, perkenalkan, saya Dr. Santoso. Ibu ikut dengan saya? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Maria, Dokter Santoso cuma mau periksa kamu sebentar aja. Nggak apa-apa ya, kamu ikutin aja ya. Enggak. Enggak. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Lepas. 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 Nggak mau. Maksudnya apa? Kenapa Mama dibawa kayak gini, Pak? Nggak mau. Mama kamu sudah membahayakan nyawa Mbak Risma. Dia sengaja melepas ularnya sampai Mbak Risma dipatok sama ular. Jangan jadi tolong. Lepasin aku. Pak, Mama. Awas, Pak! Udah, Tim. Udah, Pak! Awas, Tim! Yasin! Yasin!
Lepasin! Lepasin! Aku nggak mau buka! Aku nggak mau! Jangan! Lepas! Aku nggak mau! Jangan! Mama! Justin! Udah, lepasin Bang! Udah, Justin, udah! Udah biarkan Mama. Justin! Gah! Aku nggak ngerti sama cara pikirnya Papa. Kenapa malah belain Mbak Risma? Dia bukan siapa-siapa kita, Pak. Justin! Mbak Risma emang bukan siapa-siapa kita. Tapi Mama kamu udah membahayakan nyawa orang lain. Itu berbahaya, Tin. Bahaya untuk Papa juga untuk kamu. Kalau bukan gara-gara Mbak Risma, Mama nggak akan teriak-teriak. Kamu jangan salah sangka ya. Papa juga sayang sama Mama kamu. Iya, saking sayangnya. Mama dibawa ke rumah sakit jiwa. Benci sama Papa. Justin! Justin! Raja! Bella, Nenek, Raja dibawa ke arah sana. Kamu ikutin aja ke arah sana. Kamu akan sampai ke desa Pinus. iya, makasih ya, Nek. Tapi Bella, Ada apa lagi, Nek? kamu harus hati-hati. Keadaan sudah semakin gawat karena Bandung Bondowoso mulai mendapatkan pasukannya satu demi satu. Maksud Nenek pasukan apa? Ya, Nenek, aku mau pergi dulu ya, mau cari Raja. Hati-hati Bella. Raja? Mau ngapain lo? Dah. Bangun. Ada yang mau lepasin burung. Ada yang mau lepasin burung. Burung, bangun. Ini main. Raja. Raja. Ayo Raja. Nah, kamu tenang ya Raja. Aku sekarang yang bantuin kamu. Kamu nggak perlu keluar tenaga sama sekali ya. Yuk.
Raja. Raja, ayo. Raja, ayo. Ayo, Raja. Aduh. Raja. Raja, kamu gak apa-apa kan? Terima kasih, Bella. Tapi kenapa? Kenapa kamu tolong aku? Kenapa? Raja kegelapan masih lemah. Aku nggak bisa bawa dia pulang. Karena Bara dan Roro pasti akan menyerang lagi ke rumah Raja. Aduh, kemana aku harus bawa Raja kegelapan ya? Setidaknya kan aku bisa nyembunyiin dia dari Bara dan Roro. Nenek? Bella, Nenek? nak, bawalah dia ke rumah nenek. Dia akan aman di rumah nenek. Kenapa sepertinya nenek ini tahu apa yang ada di dalam pikiran aku ya? Siapa sih nenek ini sebenarnya? Nak, biarkanlah Raja Kegelapan di rumah nenek dulu sementara ya. Karena kondisinya masih sangat lemah. Kasihan dia. Sementara di luar sana, Bandung dan Roro masih mengincarnya. Nenek siapa sebenarnya? Kenapa nenek mau menolong kami? Kenapa, Nek? Apakah setiap kebaikan selalu dipertanyakan dari mana asal-usulnya? Apakah kau tidak bisa membedakan setiap ketulusan? Nak, lebih baik selamatkan diri kalian dahulu. Karena pasukan Bandung masih berada di sekitar sini. Ayo nak, ikut nenek. Yaudah yuk Raja. Yuk. Akhirnya Mama udah boleh pulang sama dokter. Walaupun kata dokter Mama harus rawat jalan. Lagian Mama tuh ngapain sih kok bisa-bisa digigit ular segala? Mama ngapain juga main ke rumah Om Juan? Tan, kamu gak usah cerewet deh ya. Mama tuh masih pusing tau gak digigit ular. Mendingan kamu sekarang dorong Mama cepetan karena Mama mau pulang. Cepetan. Justin? Tante. Duduk. Iya. Ada apa? Saya mau nunjukin sesuatu, Tante. Nunjukin apa? Ada yang WA saya, Tante. Ngirim foto ini. Bukti kalau Mbak Risma dan dia itu pernah menikah siri. Jadi, Risma pernah menikah siri dengan suami saya. Jadi perempuan yang selama ini saya cari adalah Risma. Hah? Jadi maksud Mama, Mbak Risma itu simpenan Papa? Hei penipu! Perempuan gak tahu diri. Bu, Ibu kenapa marah-marah sama saya? Gak usah pura-pura, tanya diri kamu sendiri. Jadi, selama ini kamu itu simpanan suami saya? Iya? Hah? Berani-berani kamu masuk rumah ini? Aduh, gawat nih. Kedok Mama udah kebongkar sama Tante Rani. Untungnya, kedok aku sebagai anak Mama gak kebongkar. Mendingan aku pura-pura gak ada hubungan apa-apa aja sama Mama. Sekarang kamu keluar dari rumah, tidak pernah kembali lagi. Kamu dengar ya? Harusnya istri saya yang marah, bukan kamu. Karena sebenarnya suami kamu lebih mencintai saya ketimbang kamu. Dia gak bisa ninggalin kamu karena lantaran kamu adalah istri saya. Diam! Kamu yang diam! Gara-gara kamu, Mas Tio meninggal tidak meninggalkan sedikit warisan buat saya. Padahal saya sudah memberikan semuanya buat dia karena kita sama-sama saling mencintai. Kamu tahu gak itu? Hah?
Keluar kamu mengganggu rumah tangga orang! Sekarang! Sekarang! Keluar! Mbak Risma tuh tega banget ya. Aku pikir selama ini Mbak Risma baik sama kita. Sila, kamu harus dengerin. Stop, Mbak. Selama ini tuh aku udah anggap Mbak Risma sebagai orang tua aku sendiri. Tapi nggak taunya Mbak Risma tuh simpenan papa aku. Mbak Risma tuh jahat sama kita. Sila, Mbak bisa ngejelasin semuanya. Nggak ada yang perlu dijelasin lagi, Mbak. Sekarang aku minta Mbak Risma pergi dari rumah ini. Sheila, anakku telah mengusir aku. Aku nggak sudi lihat muka Mbak Risma lagi. Pergi. Ikut aku. Ikut aku sekarang. Sila, kamu mau ngapain, Sila? Sila, Jangan sentuh aku nggak mau disentuh sama Mbak Risma. Sila, kamu harus dengerin penjelasan Mbak dulu, Sila. Mbak mohon, Sila, Mbak mohon tolongin Mbak. Kamu harus dengar penjelasan Mbak, Sila. Sila, Mbak mohon sama kamu, Sila. Barang-barang kamu dibawa ke penjara. Enggak, jangan mohon sama aku. Sekarang aku minta Mbak Risma pergi dari sini. Pergi. Sila, Pergi. Sila. Pergi. Ambil barang-barang Mbak Risma. Aku nggak mau lihat muka Mbak Risma lagi. Pergi, Mbak Risma. Sila, Mbak mohon tolong, Sila. Jangan lakukan ini, Sila. Jangan sentuh aku, Mbak. Mbak Risma pergi sekarang. Sila, karena kamu nggak tahu kalau Mbak ini Enggak. Mas, stop ya. Mas, stop. Mbak Risma itu udah ngancurin hubungan rumah tangga orang tua aku. Mbak Risma tuh jahat. Pergi Mbak Risma dari sini. Aku nggak mau lihat muka Mbak Risma lagi. Pergi. Jangan sentuh aku. Pergi sekarang. Pergi Mbak Risma. Pergi. Pergi Mbak Risma. Mbak Risma pergi sebelum aku panggil satpam untuk usir Mbak Risma di sini. Pergi. Pergi. Aku nggak tahu harus tinggal di mana lagi. Juan adalah satu-satunya orang yang bisa menolong aku lagi. Risma. Riz, kamu ngapain kesini? Ada apa, Riz? Juan, aku diusir dari rumah Rani karena Justin. Gara-gara Justin? Justin udah membuka identitas diri aku ke Rani. Dan dia juga udah bilang ke Rani kalau aku ini adalah simpenannya Tio. Apa? Terus? Dan yang lebih menyedihkannya lagi, Sheila ngusir aku dari rumah Rani. Sheila ngusir kamu? Pasti itu Sheila. Riz, kamu gak apa-apa? Ya udah, kamu masuk dulu yuk. Kamu kondisinya masih belum sehat. Ayo, pelan-pelan. Ya habis pikir Mama. Berani-berani masuk rumah ini sebagai pembantu. Harusnya dari awal tuh Mama udah curiga sama dia. Mama yang sabar ya. Sheila juga gak nyangka. Sheila gak nyangka kalau Mbak Risma tuh udah bohongin kita semua. Tante Rani, Sheila, kalian yang sabar ya. Ambil aja hikmahnya dari semua ini. Kalau aja kedoknya Mbak Risma itu nggak kebongkar, dia berani macem-macem loh di rumah ini.
Lagian aku juga gak nyangka banget. Ternyata yang kita lihat Mbak Risma itu baik. Dia pembohong. Sebenarnya dia selingkuhannya Om Tio. Makasih ya. Makasih banyak Justin. Udah kasih tahu saya tentang Risma. Jadi saya bisa usir dia tadi dari rumah saya langsung. Tante, iya tante. Sama ya, tante sabar ya. Pergi dulu ya tante. Tante. Justin. Iya. Sabar ya. Sekali lagi makasih ya. Makasih banyak Justin. Justin tunggu, aku anterin ke depannya. Maaf bentar ya. Maaf ya Juan, aku jadi ngerepotin kamu lagi. Kamu gak usah minta maaf. Karena aku gak akan ngebiarin kamu menderita, Riz. Kondisi kamu masih belum stabil. Udah kamu tinggal di rumah ini aja. Aku akan merawat kamu ya. Tapi... Udah. Tapi... Justin kan, tenang aja. Aku yang akan urus dia. Seenggaknya kalau kamu tinggal di sini, itu bisa menembus kesalahan Maria yang udah dilakuin ke kamu. Pak, ini apa maksudnya perempuan ini ada di sini? Kamu jaga sikap kamu, kamu gak boleh seperti ini. Pak, aku nggak habis pikir ya. Setelah papa sengaja masukin mama ke rumah sakit jiwa, sekarang ada perempuan ini di rumah kita. Ngapain dia apa di sini? Maksudnya apa? Kamu dengerin papa dulu. Mbak Risma di sini. Itu untuk menebus kesalahan mama kamu. Mama kamu udah melukai Mbak Risma. Udah cukup. Enggak. Kamu mau kemana? Enggak. Kalau emang saya merepotkan tinggal di sini, saya akan pergi dari sini. Enggak. Kamu masih belum sehat, kamu tinggal di sini aja. Kamu masih belum sehat. Tin, kamu dengerin papa. Apa kamu tega ngebiarin orang terluka? Kamu usir dia? Hah? Kamu tega? Kamu orang seperti itu? Kamu bukan orang seperti itu. Justin! Bella, Nenek butuh waktu sebentar untuk mengobatinya. Iya Nek, silahkan Nek. Nenek gimana ini? Energi positif yang Nenek alirkan terhalang oleh energi negatif yang besar. Terus apa yang harus kita lakukan ya supaya kekuatan Raja bisa kembali lagi? Jalan satu-satunya untuk menyembuhkan Raja adalah membuat Roro keluar dari orang yang ia rasuki. Dan yang bisa membuatnya keluar hanya kamu, Bella. Apa dengan begitu kekuatan Raja Kegelapan bisa kembali lagi, Nek? Ya, walaupun kekuatan Raja sudah diserap bara, tapi paling tidak Raja bisa pulih mengembalikan kekuatannya lagi. Gimana caranya aku bisa bikin Roro keluar dari perempuan itu ya? Sentuhlah hati wanita itu, Nak.